Ya, Anies selalu mengkampanyekan di setiap daerah itu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sekarang mengoperasionalkan kalimat itu untuk dirasakan seluruh masyarakat itu bagaimana? Nah, di situ muncul misalnya Pak Anies jadi pemimpin kita itu, dan dia harus nyetel dengan keinginan masyarakat. Jadi memang didorong dari bawah, masyarakat ini ada masalah, semuanya sadar ada masalah, kita punya hak untuk mengelola kebun. Nah, di situ baru muncul Pak Anies atau muncul pemimpin. Tapi kalau Pak Anies sendiri tiba-tiba berdiri tanpa masyarakat yang peduli juga, ada kesadaran tentang kedaulatannya, saya rasa berat juga ya? Berat juga. Walaupun Anda sendiri cukup trust dengan track record yang dimiliki Mas Anies ya? Sejauh ini belum ada celah dalam pikiran untuk tidak percaya kepada Pak Anies. Pemirsa, berjumpa lagi dalam Bincang Spesial Jurnal Politik TV. Kali ini bincang spesial outdoor, kita sambil ngopi siang bersama dengan Bang Akbar Kaban. Kita akan melanjutkan bincang-bincang soal positioning Anies yang sempat disampaikan oleh Bang Akbar akan dihadapkan pada satu PR besar, terutama di kalangan masyarakat sekitar kebun. Ada undang-undang yang menurut pandangan Bang Akbar ini menjadi warning buat Mas Anies, terutama dalam soal pengembangan kehidupan masyarakat di sekitar kebun, yang menurut Bang Akbar di tahun-tahun ini akan banyak HGU dari perkebunan sawit itu akan berakhir. Dan kalau mengikuti aturan yang sekarang lewat Omnibus Law, para pengusaha tersebut punya peluang untuk memiliki HGU sampai 90 tahun. Dan kita tidak tahu HGU yang umurnya bisa sampai nyaris 1 abad ini, apakah rakyat, apakah masyarakat sekitar kebun bisa turut berpartisipasi, turut merasa diuntungkan dengan undang-undang yang ada. Kita akan lanjutkan bicara dengan Bang Akbar. Bang Akbar, menarik banyak respon dari yang sempat Bang Akbar bincangkan di Jurnal Politik TV pada sesi sebelumnya. Menjadi pertanyaan sebenarnya, seberapa gawatkah posisi rakyat dengan undang-undang yang terangkum dalam Omnibus Law yang katanya HGU-nya bisa 90 tahun, ini nyaris 1 abad orang mendapatkan hak, mendapatkan konsesi, termasuk perkebunan sawit ini. Nah, kira-kira posisi kegawatan masyarakat itu seperti apa? Ya, jadi sejauh ini masyarakat posisinya memang daya tawarnya hanya tinggi di atas kertas. Karena mereka bagian dari persyaratan untuk dikeluarkannya atau diperpanjangnya HGU. Jadi perpanjangan HGU itu harus ada peran masyarakat juga di situ ya? Ada persetujuannya. Nanti kan bisa dilihat di track bawah dari masyarakat yang tingkat paling bawah itu, apakah setuju atau tidak setuju. Bisa melalui nanti, tergantung nanti di setiap daerah, ada melalui ketua adatnya, ada lembaga adatnya, ada dari desanya saja cukup, dari kecamatan sampai nanti kabupaten. Itu kan harus ada persetujuan masyarakat. Nanti juga ada pola, misalnya pola relasi dengan masyarakat itu, misalnya berapa persen buat masyarakat, berapa persen buat perusahaan. Ada yang 60-40, ada yang 70-30, tapi paling minimal yang diamanatkan oleh undang-undang itu 20% dari total kawasan itu harus dikelola oleh masyarakat, minimal 20%. Jadi 20% itu adalah angka untuk dibuka, bukan angka final yang harus diberikan kepada masyarakat. Nah, jadi kalau posisi itu sejauh ini masyarakat tidak banyak yang mengetahui, karena ketidaktahuan inilah menjadi sangat lemah. Padahal kalau misalnya mengikuti aturan main yang udah
diamanatkan oleh undang-undang, posisi tawar masyarakat itu tinggi. Tapi lagi-lagi karena sumber daya masyarakat itu memang tidak semuanya merata tentang pengetahuan ini, maka ketika berhadapan dengan perpanjangan HGU mungkin ini akan bertambah lemah bila tidak ada pemimpin yang datang memimpin mereka untuk mendapatkan hak mereka. Posisi lemahnya ini berkepanjangan lagi ya, hampir 1 abad ya? Hampir 1 abad, 90 tahun. 90 tahun. Selama ini prakteknya, Bang Akbar pernah menyampaikan bahwa dalam prakteknya 2% saja udah jago masyarakat itu dapat kebagian. Kalau menurut aturannya 20% misalnya, kalau dari 1000 hektar berarti 200 hektar tuh harusnya punya masyarakat ya? Ya. Dalam prakteknya itu selama ini seperti apa nih? Yaitu bermacam-macam. Memang ada secara kultur masyarakat ini untuk yang di sekitar perkebunan untuk guyup, untuk berkumpul bersama itu memang agak sulit ya, karena akses jalan segala macam dan akses pengetahuan. Jadi ketika meminta hak mereka yang 20%, untuk mengkoordinir, untuk sama-sama meminta haknya itu mereka tidak punya suara yang sama. Bahkan ada suku-suku gitu, ada satu suku besar, nanti di dalamnya ada nini mama yang berbeda sehingga mereka tidak sepakat untuk meminta 20%. Sulit ya. Jadi posisi daya tawar masyarakat sendiri memang sangat lemah ya. Sangat lemah. Nah, sangat lemahnya ini apakah karena mereka tidak punya pemahaman termasuk terhadap undang-undang itu sendiri, atau memang ada pihak yang memang sengaja melemahkan masyarakat ini? Pertama masalah ilmu ya, masalah pemahaman pasti itu menjadi modal dasar siapapun yang mau berkembang dan siapapun yang akan terbelakang itu pasti modalnya ilmu. Kalau modal ilmunya kurang, pasti dia akan mudah tergilas oleh tantangan-tantangan. Tapi kalau misalnya mereka punya modal pemahaman yang benar, mereka bisa mengimbangi tantangan dari zaman. Nah, sejauh ini masyarakat kurang ilmunya, lalu ditambah dengan gaya hidup yang bisa dibilang berbahaya. Saya bilang berbahaya ini contohnya misalnya peredaran narkoba di sekitar masyarakat sekitar kebun. Itu sangat masif dan seolah-olah tidak bisa dihentikan. Artinya orang tua sudah membangun kebun, lalu turun ke generasi selanjutnya, anak-anaknya itu terlena dengan satu gaya hidup yang merusak. Nah, narkoba itu mungkin boleh nanti dicek ke BNN, yang di masyarakat sekitar kebun itu pasti banyak peredarannya. Dan itu bisa merusak satu generasi. Jadi kalau misalnya sekarang tantangannya adalah tetap 90 tahun dan generasinya tidak siap menghadapi itu, mungkin baru di generasi selanjutnya lagi tantangan ini bisa dijawab. Tadi Bang Akbar sebut, Anda sebut perlunya kehadiran pemimpin. Artinya ini bukan semata-mata soal aturan perundang-undangan ya, tapi juga soal harus ada strong leader yang muncul. Nah, di episode yang lalu Anda sebut ini PR besar buat Anies. Menurut Anda, Mas Anies akan mampu nggak ini menghadapi ini? Kan gawat nih, bisa tertinggal rakyat selama 90 tahun ini di dunia perkebunan ini. Ya, Anies selalu mengkampanyekan di setiap daerah itu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sekarang mengoperasionalkan kalimat itu untuk dirasakan seluruh masyarakat itu bagaimana? Kalau misalnya kita lihat secara rumusan yang sering didengar oleh orang-orang, ini kan sila kelima. Kalau untuk mengaktifkan sila kelima, maka dia harus memenuhi syarat di sila keempat, yaitu mengajak masyarakat untuk menemukan hikmah dalam kemusyawarahannya. Jadi mengajak seluruh elemen masyarakat yang ada, lalu mereka bermusyawarah, ada hikmah, ada hukum-hukum yang disepakati, itulah yang dijadikan pedoman untuk mewujudkan keadilan. Tetapi sila keempat ini belum tentu bisa berlangsung kalau misalnya tidak menggunakan sila yang di atasnya, yaitu persatuan Indonesia. Persatuan itu tidak mungkin tercapai kalau tidak ada manusia yang adil dan beradab. Tidak mungkin manusia yang adil dan beradab kalau tidak percaya dengan Tuhan Yang Maha Esa. Nah, sekarang Pak Anies dengan PR keadilan sosial, dia ingin mengaktifkannya bagaimana?
mengaktifkannya sesuai dengan pikiran dia, atau ikut rumusan Pancasila yang ditarik ke atas untuk menerjemahkan keadilan sosial. Nah, Anda tadi menyebutkan juga perlu pemimpin yang kuat ya, strong leader. Kalau yang Anda amati, Mas Anies ini punya karakter strong leader itu nggak? Sejauh ini dengan diuntungkannya, bisa dibilang Mas Anies ini diuntungkan dengan 20% threshold itu ya. Artinya partai-partai itu sebenarnya itu partai menunjukkan kegagalan kaderisasi, karena Pak Anies ini kan bukan dari struktur partai yang berusaha dari bawah. Dia kan tokoh dari luar yang dibawa masuk begitu. Itu aja sudah menunjukkan Pak Anies ini punya satu kekuatan di tengah partai yang begitu banyak, dengan sistem partai yang sampai ke daerah-daerah, tetapi tidak mampu menghasilkan satu kadernya untuk ditampilkan di pentas nasional. Tetapi Anies entah dari mana ini Dilirik oleh partai ya? tiba-tiba dilirik oleh partai begitu. Itu kekuatan yang Ini saya rasa menunjukkan dia seorang strong leader ya? strong leader dengan konteks sejarah yang memang mendukung dia. Ini kan PR-nya luar biasa ini. Tidak mungkin juga kan dalam waktu yang sangat pendek, dalam waktu 5 tahun, andaikan Mas Anies bisa menjadi presiden, kan dalam 5 tahun tidak mungkin juga kembali merubah aturan perundang-undangan, tetapi harus disiasati lewat kemauan politik sang pemimpin ini. Apalagi menurut Anda ini bukan soal aturan perundang-undangan ya. Menurut Anda cukup trust nggak dengan Mas Anies ini? Kalau dilihat dari proses diberhentikannya reklamasi, itu kan hadirnya Pak Anies atau Mas Anies ini kan di ujung untuk tidak melanjutkan. Tetapi sebelum itu harus diawali oleh penolakan-penolakan yang besar oleh masyarakat. Gitu. Artinya kalau misalnya perubahan di sekitar kebun itu ingin ada berubah, masyarakatnya harus mendorong dulu ke atas. Ini ada permasalahan, kami menolak perpanjangan 90 tahun. Ketika itu sudah menjadi masalah publik, nah di situ muncul misalnya Pak Anies jadi pemimpin kita itu, dan dia harus nyetel dengan keinginan masyarakat. Jadi memang didorong dari bawah, masyarakat ini ada masalah, semuanya sadar ada masalah, kita punya hak untuk mengelola kebun. Nah di situ baru muncul Pak Anies atau muncul pemimpin. Tapi kalau Pak Anies sendiri tiba-tiba berdiri tanpa masyarakat yang peduli juga, ada kesadaran tentang kedaulatannya, saya rasa Berat juga ya? berat juga. Walaupun Anda sendiri cukup trust dengan track record yang dimiliki Mas Anies ya? Sejauh ini belum ada celah dalam pikiran untuk tidak percaya kepada Pak Anies. Oke. Kira-kira ini kan ini banyak nih, dan baru saja Mas Anies juga berkunjung ke Riau ya. Kita tidak tahu apakah ada aspirasi masyarakat sekitar kebun seperti yang didiskusikan oleh Bang Akbar. Ada atau tidak kita tidak tahu ya kan. Tapi apa kira-kira evaluasi Anda, kan bukan hanya kunjungan ke Riau ini, kunjungan ke banyak daerah. Apakah kalau kita lihat di media sosial kan kita hanya menyaksikan euforia, hiruk pikuk, sambutan warga masyarakat yang sangat luar biasa kepada Mas Anies, itu juga artinya ada kepercayaan masyarakat. Nah kira-kira menurut Anda apa peluang apa yang bisa dilakukan oleh Mas Anies? Apakah misalnya Mas Anies menyerap aspirasi masyarakat dan lain sebagainya? Nah sayangnya kan kita tidak melihat di pemberitaan banyak media, karena media hanya memberitakan soal hiruk pikuknya saja, ini isinya tidak gitu. Nah evaluasi Anda seperti apa kira-kira? Iya, kalau tujuannya dari roadshow-nya selama ini Pak Anies itu mungkin untuk menunjukkan popularitas, kemudian nanti bisa berefek terhadap elektabilitas dia begitu. Artinya hanya dua parameter ini aja.
bahwa Pak Anies ini populer lalu mempunyai elektabilitas yang tinggi begitu. Jadi belum menyentuh terhadap misi yang ingin dia hadirkan di setiap daerah ya. Keadilan sosial itu sama sekali hanya baru terlihat dari ucapannya saja, tapi misalnya dalam bentuk kerja yang jelas, rangkaian kerja. Roadmap agendanya belum ketahuan ada, ya? belum ada. Ini hanya sekedar menyapa, lalu dilempar nanti ke pusat, diduplikasi oleh media-media seolah-olah populer. Memang pasti populer. Tidak mungkin tidak populer kalau tidak jadi calon presiden. Tapi kalau misalnya kita lihat substansinya, kalau Anies terpilih, ada perubahan apa? Itu belum kelihatan. Belum kelihatan ya? Belum kelihatan. Karena belum disampaikan oleh Mas Anies juga ya. Terdaftar juga belum kan? Iya. Baik, apa kira-kira? Ini kan kami dengar Bang Akbar juga mendorong munculnya MSK Pro Anies ini, ya kan? Kira-kira apakah ini berlatar belakang ini ada problem besar, kemudian punya kepercayaan Mas Anies bisa ikut menyelesaikan ini sebagai pemimpin ke depan atau seperti apa? Iya, mungkin bagi banyak orang ingatan itu mudah lupa ya. Tapi saya betul-betul melihat ketika reklamasi, memang ini harus ditarik ke track record yang menjadi milestone-nya Pak Anies ya. Bukan hanya sekedar pembangunan stadium Jakarta, tapi ketika dia memposisikan diri, pasang badan terhadap banyak masyarakat untuk mendapatkan haknya. Itu di reklamasi. Yang kedua, ada satu kebijakan Pak Anies waktu masih menjabat jadi gubernur, itu memberikan kebebasan untuk pajak bumi dan bangunan terhadap tokoh-tokoh atau keluarga tokoh-tokoh pahlawan nasional. Itu bagi saya itu kalau misalnya diterjemahkan di seluruh bumi Nusantara, di seluruh Indonesia, itu pasti banyak yang mendukung. Karena bahwa Indonesia tahun 1945 itu tidak hanya terjadi pergolakan di Jakarta, tapi di daerah-daerah dan belum mendapatkan apresiasi yang pantas, maka dengan gerakan itu kita masifkan lagi di seluruh daerah dan diberlakukan, nanti dukungan secara sosial, secara kultur dan secara religius di masyarakat itu pasti akan besar. Ya. Bang Akbar, banyak relawan Anies di berbagai pelosok negeri kita ini, banyak komunitas pendukung itu sebenarnya belum pernah ketemu juga dengan Mas Aniesnya, ya kan? Tetapi mereka punya trust dari track record seperti yang diceritakan oleh Bang Akbar. Kalau Anda ketemu Mas Anies misalnya, gitu, ya kan? Kira-kira apa yang ingin Anda sampaikan? Pertama, karena kami ini latar belakangnya dari pesantren, maka pertama saya doakan Mas Anies. Semoga Pak Anies menjadi pemimpin yang selama ini kita idam-idamkan. Ya Allah, berilah kami pemimpin yang baik dan perbaikilah para pemimpin kami. Itu pasti pertama kita harus mendasarkan dukungan itu terhadap apa yang kita yakini benar. Yang kedua, Pak Anies harus memiliki relawan-relawan yang memiliki jiwa-jiwa besar. Artinya walaupun tidak tersorot oleh kamera, walaupun tidak berdiri berkampanye berdampingan dengan Pak Anies, tetapi dia mau turun ke daerah-daerah, ke kaki-kaki gunung, ke bawah kolong jembatan untuk menyampaikan pesan-pesan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi Pak Anies harus punya orang-orang 100.000 atau bahkan seratusan ribu orang relawan yang mau tidak terlihat oleh kamera tapi terjun terus ke lapangan untuk melakukan perubahan. Dan kabarnya Anda bagian dari itu ya? Ya, karena saya bukannya apa, tapi memang sejauh ini belum pernah ketemu langsung dengan Pak Anies, tapi selalu mengatakan bahwa ini ada satu kesempatan bahwa Indonesia bisa berubah dengan tokoh yang namanya Anies Baswedan. Itu udah kami sebarkan di masyarakat sekitar kebun, dan ketika ada dialog dengan masyarakat, masyarakat pun mengamini bahwa proses reklamasi, proses ketika pilkada, proses pembangunan stadium, proses untuk memberikan hak kepada tokoh para pahlawan, mereka pun meyakini bahwa itu adalah program yang baik yang untuk bisa dilaksanakan kalau nanti 2024 itu ada pemilihan presiden. Oke, Bang Akbar.
kita akan teruskan bincang-bincang masyarakat sekitar kebun ini pada episode selanjutnya. Mudah-mudahan langkah yang dilakukan oleh Bang Akbar ini bisa membuahkan hasil, terutama tentu saja dalam jangka pendek 5 tahun ke depan soal nasib masyarakat sekitar kebun yang mestinya berlimpah ruah kekayaannya ya, karena undang-undang sendiri sudah menjamin 20%. Baik, Bang Akbar, selamat beraktivitas. Mudah-mudahan masih bisa menyempatkan seperti hari ini untuk kita ngopi bareng sambil ngobrol-ngobrol soal masyarakat, soal rakyat. Terima kasih sekali lagi, Bang Akbar. Pemirsa, nantikan bincang spesial Jurnal Politik TV dalam tema-tema menarik lainnya seputar perkembangan politik di tanah air hanya di Jurnal Politik TV. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dilanjutkan ngopinya.